Saya sudah inbox ke KDM, kita minta ketemu para pemain sirkus. Dan hari Rabu, ini info buat teman-teman, hari Rabu besok saya akan diundang di Hot Room, acaranya Hotman Paris. Nanti akan saya sampaikan unek-uneknya. Kalau dinaikkan pesawat ke rumah sakit itu betul. Itu betul. Setelah, jadi kejadiannya itu kan di Lampung. Tetapi membawa ke rumah sakitnya itu terlambat. Sehingga rumah sakit Lampung tidak ngatasi. Harus dibawa ke Jakarta. Betul dinaikkan pesawat. Tetapi, teman-teman, pada saat Ida itu belum jatuh, masih sehat, itu orang tuanya itu sudah mencari, tetapi disembunyikan, tidak boleh ketemu. Giliran setelah Ida tidak berguna buat sirkus, baru dipulangkan ke orang tuanya. Satu. Yang kedua, masa sudah sejak kecil dipisahkan dengan orang tuanya, sudah dieksploitasi. Ketika sudah cacat, dipulangkan, tidak ada santunan. Jangankan 1 juta, 1 rupiah pun. Tadi itu yang saya tanya ke Johnson, pemilik Oci itu. Mana buktinya? Jangan membanggakan dulu sakit, kita bawa ke rumah sakit, kita naikkan pesawat. Ya iyalah, yang namanya dia kan harus bertanggung jawab. Selama ini kerja tidak digaji. Tapi ketika dia sudah tidak berguna, tidak bisa bermain sirkus, dipulangkan. 1 rupiah pun tidak ada santunan. IDR, status legalitas, nggak ada, memang nggak pernah ada adopsi. Adopsi itu cuman akal-akalannya, nanti kamu tak angkat, tak jadikan anak angkatku, tak sekolah. Itu akal-akalan supaya orang tua miskin ini melepaskan kepada pemilik Oci ini, pemilik sirkus. Tapi orang tua tidak tahu kalau ini mau dijadikan pemain sirkus. Pikirannya itu ya diambil orang kaya akan hidupnya enak. Nggak taunya dijadikan pemain sirkus. Jensen bilang digaji, mana buktinya? Gitu lah ya. Makanya tadi saya tanyakan, mana buktinya? Kok digaji? Setelah tidak berguna itu loh, santunan aja, logikanya gitu loh. Kalau dia digaji, maka santunan itu akan keluar. Ya wong ini santunan aja nggak ada sama sekali kok. Frasnya nggak datang tadi, cuman Jansen tok. Intinya ya, keterangan mereka itu seperti malaikat. Orang lain dijelek-jelekkan, butet hamil bolak-balik, tapi tidak mengakui ada kekerasan, kekejaman, tidak menyekolahkan anak-anak. Jadi intinya begitu. Makanya saya katakan kepada ketua pimpinan sidang tadi, Ahmad Sahroni, apanya yang mau didamaikan? Wong, mereka aja tidak pernah mengaku bersalah kok, justru menjelek-jelekkan. Mereka ini seperti malaikat, kesejahteraannya terjamin. Omong kosong, kalau kesejahteraan terjamin tidak mungkin lari. Ya, mempekerjakannya enak, tapi itu bicara etika, karena dulu belum ada undang-undang perlindungan anak, belum ada. Tetapi kan etis tidak gitu loh. Tega tidak anak kecil dipekerjakan. Meskipun itu tidak bicara hukum. Etis, nggak etis sama sekali itu. Anak kecil disuruh bekerja, nggak boleh ketemu dengan orang tuanya bertahun-tahun. Makanya saya katakan tadi kepada teman-teman di DPR, oke lah, nggak usah bicara kejahatan. Tapi mengambil anak-anak untuk dijadikan pemain sirkus. Tidak boleh ketemu dengan orang tuanya. Nalarnya itu loh di mana? Makanya saya setuju harus dibentuk pengadilan HAM. Ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. 60 anak dieksploitasi, 60 anak dipisahkan dari orang tuanya. Tanpa gaji, tanpa sekolah. Ini budak namanya. Ocinya sudah tidak ada. 2019 bubar. Ini saya masih melobi supaya bisa ke Komisi 13. Nggak usah direken, komen aja itu, dikomeni aja itu. Omongannya si Tony Sumampo itu di Deddy Corbuzier itu.
Nah iya, kok ndak mengakui ada sebuah kesalahan, mbok minta maaf. Dulu saya memisahkan kalian dengan orang tuamu bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Coba kalau dia dipisahkan dari anaknya, terus anaknya dipukuli untuk jadi pemain sirkus. Itu yang saya heran, tidak ada rasa menyesal itu loh. Besok kita makanya minta perlindungan di LPSK besok. Saya sudah inbox ke KDM, kita minta ketemu para pemain sirkus, minta dukungan moral, tapi belum ada jawaban dari KDM. Padahal kita emang ngerasain gitu apa yang mereka lakukan gitu, tapi mereka tuh nggak mau mengakui, malah ngomongnya aneh-aneh. Kita kan berdasarkan fakta yang kita alami. Tadi teman-teman sebelum kita masuk di ruangan Komisi 3, ada orang perempuan namanya Vera atau siapa gitu loh, lupa saya. Dia sangat bersimpati dengan kasus kekerasan terhadap mantan pemain sirkus ini. Dia menemui kita, dia ngasih amplop, saya kasihkan ke Butet tadi itu. Dia bersimpati dengan perjuangan ini. Nggak boleh kendor, nggak boleh mundur katanya. Jangan patah semangat, kebenaran pasti terungkap. HP saya pengen konsul dengan jenengan. Nah, baru saja saya kedatangan tamu dari Bogor. Dia merasa tanah-tanahnya itu diserobot oleh TSI. Namanya Haji Jejeng Teteng. Haji Teteng kali. Iya, Haji Teteng. Nah, itu. Orang miskin memang susah lawan orang kaya, betul. Tetapi bagi saya no viral, no justice. Sehingga dengan kekuatan media sosial ini akan bisa mengalahkan orang-orang kaya yang serakah, orang kaya yang sombong, orang kaya yang menghalalkan segala cara itu. Vivi ini teman-teman sampai hari ini dia tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, alamatnya di mana. Padahal itu sudah ada di dalam rekomendasi Komnas HAM atas laporan Mbak Vivi ini. Tapi ya sampai sekarang tidak diketahui keluarganya ini. Sedih rasanya tadi tuh. Ayo Vivi cerita wes. Dulu waktu pelarian, waktu disetrum gitu. Iya, aku kan kabur, ketangkep. Padahal tuh memang dicariin, ketangkep, pulang disiksa gitu. Katanya mana mungkin disiksa ya. Bus, ya ampun deh ceritanya. Katanya nggak ada itu setrum gajah itu. Iya makanya. Yang paling lucu, saya kapan lalu dialog di Kompas TV dengan kuasa hukum TSI. Dikatakan kalau Vivi itu tidak terdaftar sebagai karyawan Taman Safari, jadi nggak benar. Padahal kita punya bukti Vivi itu foto di Taman Safari dengan menggunakan seragam pekerja di sana. Itu satu. Yang kedua, dia juga disiksa itu di dalam Taman Safari. Soal dia tidak mengakui itu yang menjadi aneh. Orang dari komen-komen orang aja yang pokoknya komen-komen podcast aja banyak yang kenal sama saya kok, Cak, itu mantan-mantan TSI. Mantan-mantan orang TSI. Iya. Dia tahu kalau saya tuh ketakutan, kadang suka ngumpet di kolong meja. Kalau ada pas bos lewat, tahu dia. Dia cerita itu di podcast, komen-komen di podcast. Kalau saya bukan kerja di Taman Safari, kok saya pakai baju itu ya, seragam. Seragam Taman Safari. Dan hari Rabu, ini info buat teman-teman. Hari Rabu besok saya akan diundang di Hot Room. Acaranya Hotman Paris. Nanti akan saya sampaikan unek-uneknya ini. Tonton semua ya.
hari Rabu besok jam 9 malam acara Hot Room Metro TV punyanya hostnya Hotman Paris itu. Mudah-mudahan masih bisa mendapat keadilan dan seadil-adilnya. Iyalah, saya minta pertanggungjawaban. Saya juga kan pengen tahu orang tua saya. Masa saya nggak boleh tahu orang tua saya? Waktu dari kecil saya dipisahkan, saya nggak tahu diambilnya dari mana. Bukan Kompas TV, Metro TV hari Rabu besok. Christine, Arum, saya sudah nonton sekilas. Muncul tuduhan-tuduhan negatif, tetapi yang dipermasalahkan itu butet lah, yang katanya begini begitu, tapi tidak mengakui ada kekerasan, tidak mengakui dijejali tai gajah, dia nggak mengakui Tony Sumampo itu, tapi bikin narasi butet bolak-balik hamil lah, nggak bisa diatur begini. Itu enggak loh, tonton konten saya. Meskipun ngomong kayak apapun dia tetap nggak akan diakui juga sama mereka. Tapi jadi faktanya sederhana saja. 60 anak balita ini dipisahkan dari orang tuanya. Siapa saudara-saudara kita mau digitukan keponakan kita? Nggak akan ada yang mau dipisahkan itu. Nggak disekolahin, disuruh jadi pemain sirkus. Nggak ada ceritanya anak kecil menang-menang diem-diem itu mau jadi pemain sirkus, sebab menjadi pemain sirkus itu harus menggunakan kekerasan karena kakinya segala macam. Nggak mau saya juga jadi pemain sirkus, dipaksa, nggak mau. Saya juga dari kecil juga saya semenjak udah dilatih itu udah nggak pengen jadi pemain sirkus. Kalau bisa ngomong mah, Cak. Karena dipaksa, kita tuh harus gimana mau ngomongnya juga. Itu penyiksaan itu benar sebenarnya. Dipukuli, ya namanya itu ditampar itu udah sehari-hari lah tiap latihan. Belum lagi di rotan. Kan saya punya anak, kadang-kadang anak saya itu waktunya sekolah bangun tidak mau bangun. Itu kan harus kita bujuk rayu supaya dia mau bangun. Logika saya berpikir tentu anak-anak kecil waktu itu pemain oci, waktunya bangun, waktunya latihan pasti dipaksa. Pasti harus dikerasi, kalau enggak gitu dia nggak akan mau latihan. Itu namanya anak-anak. Iya. Kalau disuruh main PS ya berangkat, nggak usah dipaksa, ya dia budak karena kesukaan. Tapi kalau disuruh sekolah, nah sementara kalau anak kita disuruh sekolah, kita nggak mungkin nempeleng, dibentak sudah takut dia. Tapi kalau pemain sirkus karena bukan anaknya sendiri, ya sudah ngelawan pukul, ngelawan tempeleng kan gitu, supaya dia betul-betul kayak robot, takut nuruti semua apa yang dimauin bos. Teteh Deborahnya pulang ke Malang. Debbie itu. Deborah itu Butet pulang ke Malang. Butetnya ya? Iya, Deborahnya enggak. Pulangnya masih daerah sini juga. Agenda besok, Cak? Saya kemungkinan yang ke LPSK. Oh iya. Nanti dengan beberapa, ada yang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bagi tugas. Siap, Cak. Udah istirahat dulu ya Mbak Vivi ya. Ya, udah, Cak ya. Tetap semangat. Ya, Cak. Sampai besok, Cak. Oke.